Sahabat ODB, kita dengarkan renungan penghibur jiwa seri Paskah Sejati. Kita temukan arti Paskah yang sejati dan kaitannya dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bagi hidup kita. Seri renungan penghibur jiwa ini berjudul Tertikam Bagiku. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 mengatakan, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sahabat ODB, ayat emas renungan ini terambil dari Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Seorang pria yang sangat terusik dengan dosanya
sedang memimpikan sesuatu yang terbayang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat Yesus dicambuk dengan keji oleh seorang serdadu. Ketika ujung cambuk yang berduri menderap punggung Kristus, pria itu merasa ngeri karena cambuk keji itu meninggalkan luka menganga yang mengerikan pada badannya yang bengkak dan berdarah. Ketika serdadu itu mengangkat tangannya untuk mencambuk lagi, pria itu segera maju untuk menghentikannya, dan serdadu itu menoleh ke arahnya. Pria yang bermimpi itu terkejut karena ia sedang menatap wajahnya sendiri. Pria itu pun terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa dosanya telah mengakibatkan hukuman yang memilukan terhadap juru selamat. Ketika membayangkan penderitaan Kristus, ia teringat Yesaya 53 ayat yang kelima. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati untuk menebus dunia berdosa yang terhilang. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi terpujilah Allah, karena Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Di satu sisi, Jumat Agung adalah hari terkelam dalam sejarah manusia. Namun, karena pengorbanan Yesus bagi kita, salib merupakan kemenangan terbesar di segala abad. Tertikam bagiku, tertikam bagiku. Di atas salib sana, dia tertikam untukku. Dihapuskan pelanggaranku, kini bebaslah aku. Semua karena Yesus telah tertikam bagiku. Sahabat ODB, Kristus diserahkan karena dosa kita, agar kita bisa dilepaskan dari dosa kita. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.